Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Sobat Basker semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin untuk mencukupi kebutuhan hambanya melalui pintu rizki berikut ini. Sobat Basker mungkin berpikir bahwa rizki hanya berupa uang atau materi lainnya. Padahal agama Islam telah menjelaskan perkara rizki dengan jelas dalam Al-Quran. Dan pintu rizki yang dimaksud ada banyak jenisnya. Jadi tak hanya berbentuk harta dan benda, tetapi masih banyak hal yang lainnya. Namun yang jelas Islam mengajarkan bahwa rizki datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meski manusia yang berusaha dan bekerja, tetapi segala sesuatunya termasuk rizki semua telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'in Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Shadaqallahul adzim. Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu dapat berbuat demikian? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Ar-Rum ayat 40. Pintu rizki menurut Al-Quran dalam ayat lainnya juga telah diterangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la dhalumun kafar. Shadaqallahul adzim. Dia telah memberikan kepadamu keperluan dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkarinya nikmat Allah itu. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Lalu apa sajakah yang termasuk pintu rizki dalam Al-Quran? Yang pertama, pintu rizki yang dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya rizki seluruh makhluk yang ada di bumi ini telah dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Sobat Basker, sebagai manusia tidaklah perlu khawatir akan merasa kekurangan karena Allah telah menjaminnya selalu cukup. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ila 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kulun fi kitabim mubin. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz.
Yang kedua, pintu rizki karena berusaha. Pintu rizki berikutnya yang telah diterangkan dalam Al-Quran, yaitu rizki karena berusaha. Maksudnya adalah manusia tetap perlu berusaha meski rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang instan di dunia ini, termasuk dalam mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berusahalah dengan giat dengan cara bekerja atau berbisnis maupun berdagang. Maksimalkan tenaga dan ide yang Allah anugerahkan untuk berusaha mencari rezeki dan janganlah kalian bermalas-malasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani illa ma syaa. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Summa yuzahul jazaa'al awfa. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan bahwasannya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasannya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Quran Surat An-Najm ayat 39-41. Yang ketiga, pintu rizki karena beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Baskar pasti setuju bahwa akan ada banyak tantangan yang mungkin muncul selama mencari rizki. Baik saat mencari rizki dengan cara bekerja ataupun berbisnis, berdagang, masing-masing memiliki rintangannya sendiri-sendiri. Datangnya ujian ketika mencari rizki mungkin karena banyaknya keburukan yang telah kita lakukan. Saat Sobat Baskar merasa sedang diuji ketika mencari rizki, janganlah berputus asa, teruslah berusaha dan coba untuk meminta ampun kepada Allah dengan cara beristighfar. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu rizki kepada hamba-hambanya yang beristighfar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Yang keempat, pintu rizki karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu rizki yang tertera dalam Al-Quran lainnya ialah rizki karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan senantiasa mengucapkan rasa syukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mendatangkan rizki bagi umatnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatmu kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat
pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Namun janganlah bersyukur pada saat lapang saja, tetapi ketika merasa sulit atau sempit. Sebaiknya manusia juga tetap bersyukur, karena sesungguhnya Allah akan mendatangkan rizki bagi siapa saja yang bersyukur kepadanya. Jadi pandai-pandailah bersyukur. Yang kelima, pintu rizki karena bersedekah. Pintu rizki karena bersedekah sudah banyak dibuktikan oleh umat Islam. Hal ini karena Sobat Basker bersedekah secara ikhlas, menggantikan sedekah yang telah dikeluarkan dengan rizki berlipat. Hal ini karena saat Sobat Basker bersedekah secara ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan sedekah yang telah dikeluarkan dengan rizki berlipat. Hal ini telah diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangadzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul adzim. Artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Tak hanya membawa rizki, sedekah juga dapat menjadi cara bagi umat Islam untuk bersilaturahmi dengan sesamanya. Maka janganlah ragu untuk bersedekah, karena amalan ini membawa banyak hikmah di dalamnya. Yang keenam, pintu rizki yang datangnya tak disangka-sangka. Basker mungkin pernah mendapatkan rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Ketika Sobat Basker sedang merasa putus asa karena merasa kesulitan dalam mencari rizki, disitulah cara Allah bekerja membukakan pintu rizki dari suatu yang Sobat Basker sendiri bertanya dari mana asalnya. Hal ini karena Allah memang telah menjamin kebutuhan setiap umatnya untuk selalu tercukupi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha baik, sehingga rezeki yang Sobat Basker peroleh bisa dari manapun. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarjukhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Yang ketujuh, pintu rizki karena menikah. Pintu rizki lain yang akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah saat umatnya menikah. Setiap laki-laki dan perempuan memutuskan untuk beribadah kepada Allah dengan cara menikah, maka saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan rizki mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul adzim. Artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Yang kedelapan, pintu rizki karena mempunyai anak. Tak hanya karena menikah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan membukakan pintu rizki ketika hambanya dikaruniai anak. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqlu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narjukuhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana hit'an kabira. Sadaqallahul adzim. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 31. Jadi Sobat Basker tidak perlu khawatir dan menjadikannya sebagai masalah karena setiap anak akan memiliki rizki masing-masing. Itulah 8 pintu rizki yang telah diterangkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Meski telah Allah jamin, teruslah berupaya dalam mencari rizki yang halal dan barokah. Sekian video dari kami. Semoga Sobat Basker semua sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setting, Pak. Setting.